Oke guys, YouTube gue hanya menjelaskan soal anxiety dan GERD dan cara sembuhnya. Ini ada request bahwa gue harus ngomong masalah depersonalisasi atau derealisasi. Sebetulnya gini, sebetulnya itu yang teman-teman mereka dengar itu cuman kebanyakan baca. Sejujurnya kebanyakan baca. Kita tahu orang anxiety kan suka menyamakan ya, suka menyamakan atau oh enggak gue beda, gue nggak begitu gitu, atau menyamakan dengan gangguan lain. Jadi akhirnya dia malah kemana-mana pikirannya, karena intinya dia nggak bisa ngontrol pikiran. Oke, ini saya jelasin dulu. Derealisasi atau depersonalisasi itu terjadi jika kamu menderita panic attack. Jika kamu menderita panic attack, itu terjadi depersonalisasi. Jadi kayak kamu keluar dari diri kamu gitu, kayak seakan-akan roh kamu di belakang gitu, di belakang kamu gitu. Itu saya juga pernah ngalamin, tapi di saat panic attack. Oke, bukan depersonalisasi disorder atau derealisasi disorder, bukan DDDD, bukan. Ya, jadi gini. Pertama kamu mesti tahu dulu depersonalisasi itu terjadi gara-gara apa. Depersonalisasi itu kebanyakan itu terjadi gara-gara dua sebetulnya, depresi sama kecemasan tinggi. Ya, itu dua ya, ke depresi atau kecemasan tinggi. Depresi itu ketika dia depresi banget, contoh misalnya dia diculik sama maling, dia depresi kan, wah gimana gue nggak bisa keluar, gue disandra gitu kan, dan akhirnya terjadi depersonalisasi bahwa dia seakan-akan tidak ada di situ, ya kayak tubuhnya mau nolak untuk disakiti, akhirnya tubuhnya keluar gitu, atau pikirannya bilang enggak nih gue nggak di sini, ini nggak real nih segala macam gitu. Nah itu terjadi depersonalisasi atau derealisasi gara-gara depresi. Kalau gara-gara kecemasan itu biasanya ketika mereka menderita panic attack. Jadi ini kecemasan anxiety disorder ya, general anxiety disorder, ini kecemasan. Ada kalanya tuh kita tuh sampai panik gitu, sampai kumat. Begitu kumat tinggi tuh panic attack. Nah di saat panic attack itu tubuh kita kayak gua udah terlalu banyak tekanan, sama kayak depresi tadi. Karena dia sudah terlalu banyak tekanan, dia keluar dari badan kayak wah gua udah gak sanggup lagi di sini. Gitu. Dan ntar kalau panic attack kan hanya berlangsung selama 10 menit ya, 5 sampai 10 menit. Dan antara 5-10 menit itu balik lagi ntar gitu, istilahnya jadi nyata lagi. Itu untuk panic attack. Nah, penderita depresi dan anxiety itu banyak di dunia, itu banyak, sekitar 10% lebih lah dari masyarakat ya. Jadi istilahnya banyak. Tapi penderita depersonalisasi disorder itu sedikit sekali. Ya, nah, depersonalisasi disorder yang benar itu adalah ketika seseorang kayak tadi, kayak si panic attack ya gitu, tapi dia dari pagi pun begitu. Jadi panik nggak panik dia begitu. Bahkan dari bangun pagi dia udah ngerasa gue di rumah nggak ya gitu. Dan dia ngerasa kalau depersonalisasi itu dia ngerasa kayak badannya kekecilan, atau badanku jadi gede gitu. Gitu. Kok gue kayak nggak ada di sini, terus dia bingung memisahkan yang mana yang nyata, yang mana yang enggak. Gitu. Dan nggak ada rasa anxiety, nggak ada rasa cemas. Gitu, kayak dia bingung cuma nggak ada rasa cemas gitu. Nggak, cemasnya ada, cuman nggak kayak kecemasan yang kita miliki, yang orang-orang yang disorder miliki. Gitu. Itu kalau depersonalisasi. Kalau derealisasi itu dia ngerasa kayak dia untuk ke dunia itu ada kayak kaca gitu, kayak ada kaca bahwa dia nggak bisa ke dunia, dan dia juga bingung yang mana masa lalu dianggap itu baru terjadi sekarang, dan masa yang sekarang terjadi dianggap itu masa lalu sudah terjadi gitu. Jadi ini parah banget gitu, derealisasi itu parah banget, dan ini nggak harus dia panic attack dulu gitu, nggak harus kumat dulu, kayak tiba-tiba gitu, kayak cuma lagi bangun tidur dia udah ngerasa kayak gitu. Nah kalau itu baru disebut derealisasi atau depersonalisasi. Jika teman-teman menderita seperti itu ya, contoh ngelihat kok badan gue jadi kayak kecilan, kok badan gue jadi terlalu besar, depersonalisasi. Terus kalian juga kesulitan yang membedakan yang mana dunia nyata, yang mana ilusi kamu. Nah itu disebut depersonalisasi. Atau derealisasi, kamu ngerasa apa namanya, masa lalu sama masa yang lampau tuh ketuker, masa lalu sama masa sekarang ketuker. Nah itu disebut derealisasi. Jika kamu merasa itu, ke psikiater. Itu udah nggak ada obatnya, itu ke psikiater. Ya, karena ya itu sedikit yang menderita, ya sedikit yang menderita seperti itu kamu ke psikiater. Dikasih obatnya mungkin udah gejala-gejala skizofrenia lah gitu ya. Mungkin obatnya obat-obat halusinasi, anti halusinasi lah, istilah seperti itulah ya, yang tahu psikiater gitu. Tapi kalau kamu masih anxiety, terus panic attack, pas panic attack ngerasa keluar,
Terus ntar begitu ini balik lagi, kamu masih bisa main handphone, masih bisa diajak ngobrol, masih nyambung, itu kamu masih namanya anxiety disorder. Ya emang orang anxiety disorder suka nyama-nyamain, karena dia lebay, dia nyama-nyamain. Banyak yang bilang dirinya GERD, padahal dia bukan GERD, dia cuma dispepsia aja, cuman dispepsia fungsional gitu. Cuman dia ngaku dirinya GERD. Ada yang apa ya, lo kalau lihat di video gue, videonya si Kevin ya, yang Eric Wibowo sama Kevin, itu si Kevin itu sampai 10 kali EKG, 10 kali EKG, karena dia merasa dia ada masalah di jantung. Selama dia 10 kali EKG, jantungnya nggak ada masalah, semua hasilnya normal, cuman dia berpikir dia ada nggak nyaman di jantung. Ya baik lagi, dia menyamakan sebuah penyakit gitu. Ya itu disebut somatoform atau somatisasi, bukan psikosomatis tapi somatisasi. Gitu ya. Jadi anxiety menderita somatisasi, yang satu, yang kedua psikosomatis. Dan 70% orang menderita di somatisasi, bukan psikosomatisnya, sebetulnya begitu. Cuma nggak tahu kenapa psikosomatis ketop banget. Gitu ya guys ya, jadi nggak usah khawatir, kamu nggak akan kayak gitu lah. Masa kamu nggak bisa bedain yang mana masa lalu, yang mana masa sekarang? Kalau kamu nggak bisa bedain itu, kamu nggak bisa main YouTube gitu. Istilahnya kamu nggak ngerti nih, aku ngomong apa nggak ngerti gitu. Dan kamu bahkan bingung yang mana dunia digital, yang mana dunia kamu. Wah itu parah gitu. Dan nggak mungkin lah kamu bisa nonton YouTube kayak gini gitu. Jadi tenang aja, nggak usah nyamain lah gitu ya. Mungkin kamu pernah baca, memang aku juga pernah baca salah satu ada tulisan di Facebook ya, yang dia itu orang menyamakan antara panic attack dan derealisasi atau depersonalisasi. Dia menyamakan itu. Nah mungkin gara-gara tulisan itu dia pernah ngebaca dan dia jadi takut depersonalisasi, atau dia membedakan dirinya dengan anxiety. Enggak lah, lu kalau depersonalisasi lu serius guys, lu gak akan ngerti gue ngomong apa. Dan oleh karena itu, kalau kamu gak akan ngerti aku ngomong apa, maka penyembuhan mental tidak bisa dilakukan. Oke, penyembuhan mental itu dilakukan jika kita bisa ngobrol. Kita bisa ngobrol 1 lawan 1, kamu bisa sharing, kamu bisa curhat, kamu bisa ngelakuin tugas-tugas yang dikasih, tugas-tugas mental yang dikasih, kamu bisa sembuh. Jika kamu nggak bisa diajak ngomong, ya depersonalisasi atau derealisasi, nggak bisa diajak ngomong, maka kamu butuh obat dari psikiater agar kamu bisa diajak ngomong. Begitu kamu minum obatnya, kamu bisa diajak ngomong, baru kamu sembuhin penyakitnya. Udah gitu beres. Jadi nggak ada yang parah sebetulnya. Gitu. Nah itu kenapa kamu gunanya obat psikiater, agar bisa diajak ngomong. Terus kalau ada yang nanya, bang kalau anxiety tapi saya masih bisa diajak ngomong bang, saya bisa kerja, saya bisa. Ya udah tinggal lakuin proses psikoterapinya. Udah, kerjain tugas PR-nya udah. Gitu. Itu ya, itu dari gue. Jadi jangan usah takut, nggak usah nyamain gitu lah guys. Ya ini bagi yang sering nanya sama gue di Instagram, nih udah gue jawab videonya. Ya bagi yang untuk yang lain juga emang masih pengen cari tahu di YouTube gue, tinggal search aja di YouTube Eric Wibowo gejala kalian. Contoh sesak napas, Eric Wibowo sesak napas keluar. Eric Wibowo takut mati keluar. Eric Wibowo takut mandi keluar. Eric Wibowo jantung keluar. Eric Wibowo lambung keluar. Eric Wibowo kaki dingin keluar. Macam-macam udah gue buat videonya, tinggal kamu search aja kalau kamu mau sembuh. Kalau kamu bilang saya nggak tahu cara mau sembuh, saya nggak tahu cara sembuh, kalau kamu nonton video ini kamu tahu cara sembuh. Pertanyaannya cuma kamu mau ngerjain atau enggak, kamu males atau enggak, itu doang pertanyaannya. Dan males ada di pola 4P. P yang terakhir di pola sifat ada tulisan males, itu yang ngebikin kamu susah sembuh dari anxiety. Oke, jadi aku nyiptain 4P, yaitu pola makan, pola hidup, pola pikir, dan pola sifat. Dan ini mesti step 1 dulu dari pola makan, baru pola hidup dibenerin, baru pola pikir. Nggak bisa langsung lompat guys. Pola sifat ini bisa berlangsung dari awal. Gitu ya guys ya. Untuk lebih lengkapnya di playlist metode 4P. Sip, gue Eric Wibowo, jangan lupa like dan subscribe jika video ini berguna buat kamu. Bye.